Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi GKJ Kemuliaan di hari Kamis 16 Maret 2023. Saat ini masih kita di dalam seri Khotbah Yesus di Bukit. Bersama-sama kita akan merenungkan dan merefleksikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai dengan yang ke-7. Nah, saudara-saudara, judul renungan pagi ini adalah hal berpuasa. Bacaan Alkitabnya yaitu Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya puasa dipahami sebagai tindakan untuk tidak makan dan minum untuk beberapa waktu. Secara etimologi, kata puasa berasal dari kata Sanskerta upa dan wasa. Upa berarti mendekatkan diri, wasa yang artinya Tuhan. Demikian, puasa dapat dimaknai sebagai usaha seseorang untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dalam Alkitab, kita menjumpai beberapa alasan orang melakukan puasa. 1. Sebagai bagian umat Israel merayakan hari raya pendamaian. Imamat pasal 16 ayat 29. Puasa sebagai tanda kesungguhan hati umat Israel untuk bertobat. Kedua, puasa dilakukan untuk menyatakan duka cita. 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-27. Yang ketiga, puasa dilakukan untuk memohon sesuatu kepada Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 16. Dan yang keempat, sebagai persiapan pelayanan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Dan banyak lagi. Tuhan Yesus sendiri dalam khotbahnya di bukit mengajarkan bahwa puasa yang dilakukan seseorang semestinya dasarnya tulus, bukan pamer dan bersifat pribadi. Tuhan Yesus mengkritik orang-orang yang berpuasa pada waktu itu, tetapi dengan sengaja memasang wajah lesu dan sedih supaya orang lain tahu bahwa ia sedang berpuasa dan dipandang saleh. Malahan Tuhan Yesus memerintahkan para pendengarnya ketika berpuasa untuk meminyaki rambut kepala dan mencuci wajah, supaya puasa yang dilakukannya hanya diketahui oleh Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, kembali kita diingatkan bahwa segala bentuk relasi kita dengan Tuhan sifatnya adalah pribadi. Sebagaimana kita berdoa kepada Tuhan bersifat pribadi dan murni, demikian pula puasa yang kita lakukan mestinya bersifat pribadi dan murni. Mari bersama kita mengingat. Yang pertama, puasa yang kita lakukan dasarnya adalah ketulusan dan kesungguhan hati kita. Yang kedua, puasa yang kita lakukan bukan bentuk untuk memaksa Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Puasa sejatinya adalah disiplin rohani kita untuk semakin dekat dan semakin peka kepada Tuhan. Dan juga Tuhan pastinya tahu yang terbaik bagi kita. Tanpa kita melakukan puasa, Tuhan telah menyiapkan rencana baik kepada kita seturut dengan rencana dan waktu Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama cek puasa kita yang kita lakukan. Apa motivasinya? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Terima kasih di pagi ini Engkau kembali berkenan menyapa kami melalui firman-Mu. Kami belajar mengenai hal berpuasa, bahwa puasa sejatinya bersumber dari hati yang tulus dan kerinduan kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami agar kami dapat selalu rindu membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, khususnya dalam tindakan puasa kami. Semoga
melalui puasa kami semakin peka atas kehadiran Tuhan dalam diri kami. Tuhan yang kami kasihi, sebentar lagi kami hendak memulai aktivitas kami di hari ini. Kiranya Engkau yang tuntun dan sertai kami. Tuhan juga berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, sehingga segala aktivitas kami di hari ini seturut dengan rancangan-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu percaya dan telah berdoa. Amin.